Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Jani dengan NIM 01A1174 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Adapun topik yang ingin saya bahas bisa dilihat pada slide. Baik, pertama saya akan membahas tentang definisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi yang pertama, glikolisis, di mana glikolisis merupakan pemecahan glukosa. Glikolisis aerobik merupakan pembentukan adenosin trifosfat atau ATP sebagai energi yang digunakan selama aktivitas fisik, di mana dalam proses glikolisis memecah glukosa menjadi 2 asam piruvat. Selanjutnya ada glikogenesis. Glikogenesis merupakan proses biosintesis glikogen dari glukosa di mana perubahan kimia secara enzimatik ini tidak berjalan spontan, tetapi bertahap. Reaksi diawali dengan proses fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya. Glukosa 1-fosfat di bawah pengaruh enzim fosfoglukomutase. Selanjutnya, ada glikogenolysis, di mana glikogenolysis yaitu pemecahan glukogen menjadi glukosa. Glukogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Di dalam otot, tujuannya untuk mendapat energi bagi otot. Di dalam hati, tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Selanjutnya, ada gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan senyawa-senyawa bukan karbon menjadi glukosa atau glikogen, di mana glukosa dibentuk dari glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfat. Enzim ini terdapat pada hati dan ginjal, tetapi tidak ditemukan pada jaringan adiposa serta otot atau dengan enzim heksokinase dan glukinase membentuk glukosa 6-fosfat dari glukosa. Jadi, enzim-enzim ini merupakan proses kebalikan glikolisis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang siklus metabolisme. Proses siklus glikolisis, di mana tahap pertama glikolisis yaitu dengan merubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat dirombak menjadi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya fruktosa 6-fosfat dirombak menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Setelah itu terjadi perubahan yang menghasilkan ATP yang berasal dari fruktosa 1,6-fosfat menjadi 2 molekul 1,3 asam di fosfogliserat. Setelah itu berturut-turut menjadi 3 asam fosfogliserat, 2 asam fosfogliserat, asam fosfoenolpiruvat, selanjutnya asam fosfoenolpiruvat menjadi asam piruvat. ATP yang terbentuk sejumlah 4 ATP. Dengan demikian, hasil akhir energi oleh seluruh proses glikolisis hanya 2 molekul ATP untuk masing-masing glukosa yang dipakai. Selanjutnya ada siklus Krebs, di mana siklus asam sitrat atau siklus Krebs TCA merupakan rangkaian reaksi di dalam mitokondria yang menghasilkan katabolisme residu asetil dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan sebagian energi bebas bahan bakar jaringan. Residu asetil terbentuk asetil KOA atau CH3CO SKOA dan asetil aktif, yaitu senyawa ester dari koenzim A. KOA mengandung vitamin asam pantotenat. Fungsi utama siklus asam sitrat adalah bekerja sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid,
dan protein. Pada hakikatnya, siklus tersebut terdiri atas kombinasi molekul asetil CoA dengan oksaloasetat. Siklus ini pun merupakan bagian integral dari proses yang menyediakan sejumlah besar energi bebas yang terlepas selama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Selanjutnya, rantai respirasi atau transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron. Secara singkat, transport elektron untuk NADH yaitu molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan dia ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antarmembran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi, total dari satu NADH akan dihasilkan 3 ATP. Dan proses transfer elektron untuk molekul FADH2 yaitu molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun, pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Dari kedua proses di atas, pada gambar, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi, dalam transfer elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP. Ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka secara keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari satu molekul glukosa. Selanjutnya, saya akan membahas hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Baik, bisa dilihat pada slide. Tahukah kamu bahwa asetil CoA sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak? Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak terenduk.
Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Perlu kamu ketahui bahwa pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa 6 karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses metabolisme di tubuh manusia. Yang pertama ada proses glikolisis aerob, di mana respirasi aerob pada sel yang mendapat cukup oksigen, maka piruvat yang dihasilkan dari tahap glikolisis akan dicerna kembali dan diubah menjadi asetil CoA. Piruvat akan membuang satu atom karbonnya menjadi CO2 dan akan memberikan elektronnya pada NAD+ sehingga menjadi NADH. Dua molekul asetil CoA akan memasuki tahap siklus Krebs dan akan menghasilkan 2 ATP lagi, 6 molekul NADH dan 2 FADH2 serta CO2. Energi di NADH dan FADH2 akan digunakan pada transport elektron. Energi ini dipakai dengan cara dilepaskannya elektron dan H2 dari NADH dan FADH2 secara bertahap di sistem transfer elektron. Sistem transfer elektron akan memompa H+ keluar dari membran dalam mitokondria. Konsentrasi H+ ini akan menyebabkan gradien proton, sehingga H+ akan masuk kembali ke membran dalam mitokondria melalui ATP sintase. Oksigen bertugas sebagai penerima elektron akhir, sehingga proses pembentukan ATP terus berlanjut. Oksigen yang bergabung dengan H+ akan membentuk air. NAD+ dan FAD akan digunakan kembali dalam sistem respirasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini yang menjelaskan kenapa kita menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida dalam satu molekul glukosa akan dihasilkan total 36 ATP dan 1 ATP dapat melepaskan 3,3 kilokalori. Selanjutnya proses glikolisis anaerob. Glukosa akan dicerna dalam tubuh dalam reaksi respirasi. Tahapan pertama dalam reaksi respirasi adalah glikolisis. Tahapan glikolisis dimulai dari satu molekul glukosa sampai tahap akhirnya akan dihasilkan 2 molekul piruvat. Tahap ini juga akan menghasilkan 2 ATP dan memberikan 2 elektron dan 1 hidrogen pada NAD+, sehingga menjadi NADH. Tahap ini tidak membutuhkan energi. Jika persediaan oksigen dalam tubuh tidak cukup, maka NADH akan digunakan untuk mengubah piruvat menjadi asam laktat atau menjadi etanol dan karbon dioksida. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.